21. Pada suatu hari, kami kedatangan seorang pemuda, teman Sultan Syahrir, mengundang kami agar menonton pertunjukan sandiwaranya. Waktu itu, Sultan mempunyai perkumpulan sandiwara yang bernama Batavis, yang bernama singkatan Bandungsche Toneelvereniging van Indonesisch Studeren. Di mana akan diadakannya? Tanya suamiku. Di Concordia. Di Concordia, sudah biasa pula mereka mengadakan pertunjukan di gedung itu. Kali ini di Society ons Genegen, jawab pemuda itu. Waktu ditanya apa cerita yang akan dipanggungkan, pemuda itu menjelaskan tidak begitu beda dengan yang sudah, yakni tentang nasib rakyat yang dijajah oleh bangsa lain. Suamiku suka kepada sandiwara seperti kepada kesenian lainnya. Kami putuskan akan hadir menyaksikan pertunjukan Batovis itu. Aku tidak bisa mengikuti percakapan di atas panggung itu karena dilaksanakan dalam bahasa Belanda. Tetapi sedikit-sedikit mengertilah aku apa maksudnya. Lagi pula suamiku menjelaskan sedikit-sedikit jalan ceritanya. Waktu pulang dari gedung Society itu, kami berjalan kaki, juga yang lain-lainnya. Obrolan terjadi membicarakan pertunjukan yang baru kami lihat, yang seorang memuji, yang seorang lagi menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Tidak beberapa lama setelah kami berada di rumah, muncul Mas Kun dengan tergopoh-gopoh, menceritakan apa yang terjadi setelah para pemain sandiwara itu pulang. Ternyata, sesuatu yang membuat kami mengkal. Perkelahian terjadi di sudut jalan Naripan. Di sudut jalan itu ada segerombolan anak-anak Belanda yang sedang bersukaria, minum-minum dan berdansa-dansa di dalam dan di ruangan yang lapang di muka bagian Society. Beberapa laki-laki Belanda yang badannya besar-besar dan tinggi-tinggi mengejek pemuda-pemuda kita dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu kasar. Seperti biasa, mereka melontarkan hina dan kata-kata kutukan. Mereka mulai dengan kata-kata Gadverdem dan koi anak-anak kampung, inlander, kurang ajar, dan sebagainya. Tentu saja kami melawan mendengar hardikan hinaan begitu, kata Mas Kun. Lalu, ada yang celaka? Tanya aku gugup. Seketika itu pun aku merasa terhina. Suamiku juga beringasan mendengar cerita tentang kejadian itu. Mas Kun menceritakan apa yang terjadi kemudian, sesudah itu. Semua laki-laki, juga Sultan yang berperawakan kecil itu, tidak pikir panjang, dengan serentak menyerbu ruangan muka Society dan siap menggasak lawan-lawannya yang berdiri di hadapan masing-masing. Akan tetapi tiba-tiba terhalang oleh bunyi teriakan seorang laki-laki Belanda. Mungkin salah seorang dari gedung Ons Genegen yang telah mengenal rombongan Batovis. Perasaan panas dan gembas hati sudah betul-betul memuncak pada diri kami, kata Mas Kun. Tetapi mendengar teriakan itu, kami terpaksa harus mengurungkan nafsu amarah kami dengan tidak terus menghajar dengan pukulan-pukulan semua orang-orang Belanda itu. Sultan juga mendadak menghentikan serangannya terhadap Belanda lawannya setelah dihampiri oleh pemimpin gedung Ons Genegen itu. Terdengar dalam bahasa Belanda kata-kata marah dan tajam dari mulut Sultan. Kemudian disudahi dengan kata-kata minta maaf dari pihak orang-orang Belanda itu. Juga atas nama Belanda yang memulai membuat kegaduhan. Siapa yang ikut dalam perkelahian itu? Tanya suamiku. Chunjun, Inu, Subagio, Ongko, Ling, Dipo. Ada juga di sana Suwarni, Emi, Susana, Sophia, Amah, jawab Mas Kun. Setelah mendengar cerita itu, kami berdua lama tidak bisa memejamkan mata. Kami merasa dihina, kami merasa tertekan. Kami pun maklum bahwa semua ini bersumber pada masalah pokok, penjajahan. Ini bukan cerita yang pertama kali dan bukan pula cerita yang hanya dialami oleh Sultan dan kawan-kawannya. Suamiku sendiri pernah beberapa kali mengalami hal yang serupa sewaktu ia masih sekolah. Hinaan dari pihak pemuda-pemuda bule itu menyebalkan kita.
Penjajahan menyebalkan kita, membuat kita dihina dan diperas bangsa lain. Dua-dua. Berkumpul lagi di rumah kami beberapa teman suamiku. Seperti pada waktu yang sudah-sudah, mereka membicarakan keadaan yang mencekik, yang menggelisahkan. Seperti biasa, pada kesempatan-kesempatan seperti itu lahir perdebatan. Semua mengasah otak, menguji kepintaran dan pengetahuan mereka. Semua menengok ke belakang, kejadian-kejadian yang lampau, lalu mengukur keadaan waktu ini, kemudian menggambarkan keinginan-keinginannya masing-masing menatap ke hari depan. Dalam perdebatan itu, disebut-sebut Gubernur Jenderal Dick Fogg yang paling reaksioner dari segala zaman yang diangkat pemerintah Belanda untuk membereskan kekayaan Belanda di sebelah timur. Gubernur Jenderal yang paling reaksioner itu sudah kembali dan sudah diganti. Sekarang ada penggantinya, Gubernur Jenderal A.C.D. de Graaf, yang katanya mengemban politik etik, tetapi nyatanya kemudian malahan lebih jahat lagi. Semua ini mengingatkan aku kepada keadaan yang menakutkan, yang mencekik. Waktu Fogg berkuasa, ia mengeluarkan undang-undang yang boleh dikata mematikan kebebasan apapun juga yang pernah diperoleh rakyat Indonesia. Waktu Fogg berkuasa, kita mengeluarkan celaan atas kritik sedikit saja terhadap pemerintah yang berkuasa. Dan hal itu dilaporkan oleh cecunguk-cecunguk yang berkeliaran. Kita bisa dikucilkan, dibui, atau sama sekali dibuang ke pulau yang jauh. Kusno menggambarkan kejadian itu kepada teman-temannya dalam meyakinkan pikiran mereka, mengingat kembali bahwa pada waktu Fogg berkuasa, kita bahkan bisa masuk penjara karena berbicara jelek dalam mimpi. Waktu itu, pemerintah mempergunakan undang-undang luar biasa yang menyebabkan banyak saudara kita ditangkap, dibui, atau dikirim ke pulau lain yang membuat kita menggigil ketakutan. Tetapi, Gubernur Jenderal de Graaf lebih kejam lagi. Ia tidak peduli terhadap laki-laki atau perempuan, terhadap yang sehat atau yang sedang sakit. Adanya laporan yang sedikit saja menyentil kekuasaannya. Ia peka dan segera bertindak di luar peri kemanusiaan. Dalam suasana begini, suamiku beringasan. Maunya ia mengadakan perlawanan yang lebih hebat. Ia tak ubahnya seperti meronta-ronta, sebagaimana aku saksikan setiap malam. Dan aku sembahyang dan berdoa, semoga ia selamat, semoga Tuhan melindungi kami. Aku sembahyang dan sembahyang lagi, berdoa dan berdoa lagi, semoga kami diselamatkan dari segala tuduhan yang bukan-bukan, semoga kami diberi kekuatan. Suamiku kukuh, ia beranggapan sudah waktunya mendirikan partai. Partai yang radikal, katanya. Partai yang menuntut kemerdekaan Indonesia sepenuhnya sekarang. Sekarang juga, katanya. Apakah rakyat sudah siap untuk itu? Tanya seorang. Sudah siap, kata Kusno sambil menatap temannya yang bertanya itu. Dan harus menjadi semboyan partai kita lah. Indonesia merdeka sekarang. Sekarang juga. Seorang mendebat. Ia merasa was-was rupanya. Apakah dengan mendirikan itu, Indonesia benar-benar akan merdeka sekarang juga? Tidak mungkin, Bung, katanya. Tuntutan Bung terlalu keras. Kita akan dihancurkan sebelum mulai. Bukankah Bung sendiri yang mengetahui benar kekejaman Gubernur Jenderal yang sekarang? Kekuasaan dan kekuatan pemerintah yang sekarang bukan main-main. Indonesia merdeka sekarang rasanya terlalu radikal, kata yang lain. Dan kita belum bersatu betul, kita masih berantakan. Itu betul, jawab suamiku. Terlalu banyak ideologi di tengah-tengah kita, yang seorang masih merasa lebih penting kita mendahulukan pendidikan saja, yang seorang merasa lebih penting berbisik-bisik saja dulu. Aku sudah bosan, tambah Kusno. Aku bisa merasakan memang ia sudah bosan dengan cara-cara yang seperti itu. Inginnya ia berteriak dan diikuti. Aku rasa tidak salah bahwa yang penting pertama-tama
Kita harus mendidik rakyat lebih dahulu, supaya mereka matang, cerdas dulu. Malahan, mereka mesti sehat-sehat dulu. Diajar mengurus kesehatannya pun mereka belum. Mereka belum tahu mengurus kesehatan mereka. Semua itu harus kita siapkan dulu. Barulah kita bergerak seperti yang Bung Maui, kata yang seorang. Suamiku seperti sudah jemu mendengar kata-kata seperti itu. Maka meledaklah ia. Satu-satunya saat kalau segala sesuatu itu sudah lengkap dan selesai, kalau kita sudah mati. Suamiku mencibirkan bibirnya, mendongkol, ia tidak tahan mendengar kata-kata yang tadi. Aku berdoa dalam hati, semoga pertemuan ini tidak berantakan. Aku bergerak, berdiri, dan mendehem. Maksudku, memecahkan suasana yang tegang. Aku tidak ingin mereka bersih tegang terus begitu. Aku ingin mereka cepat menemukan kesepakatan. Siapa mau kopi? Siapa mau teh? Kataku mencoba memecahkan suasana. Aku berhasil. Mereka reda dalam perdebatan. Dan sewaktu aku berada di dapur, terdengar pembicaraan dilanjutkan. Tetapi dalam suasana yang lebih tenang. Seperti badai yang mulai menghilang. Tidak lama setelah itu, aku dengar percakapan mereka sudah berbuah. Yakni mereka menghasilkan apa yang mereka sebut panitia persiapan untuk membentuk suatu partai. Aku benar-benar bersyukur dalam hati dan membaca beberapa ayat Al-Quran yang aku hafal. Pada hari lain, aku dibawa oleh suamiku ke rumah di Regensweg 22, tempat tinggal bersama beberapa teman seperjuangan. Kami berkumpul di gedung Bavilunya. Hadir teman kami Iskak, Sartono, Budiarto, dan Sunaryo. Sarjana-sarjana yang bekerja sama dalam satu kantor pengacara. Lalu ada Samsi, sarjana yang bekerja sebagai penasihat dalam soal-soal pajak dan akuntansi. Mereka masih terhitung muda-muda, sekitar 24 tahunan, dan mereka adalah sarjana-sarjana lulusan negeri Belanda yang sebelum ini berkumpul di negeri Belanda dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Mereka sekarang bersahabat karib dengan suamiku dan dengan Anwari yang juga sarjana, yang hadir juga di sana. Ada juga pada kesempatan itu Dr. Cipto, dan menarik perhatianku dua orang yang penting juga sekalipun bukan sarjana, yakni kehadiran Sujadi, pegawai Departemen Keuangan di Batavia yang dikatakan sering berkorespondensi dengan Hatta. Sungguh, Sujadi menarik perhatianku karena aku pandang ia berani sekali sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Ia hadir di tengah-tengah orang-orang pergerakan yang melawan pemerintah Hindia Belanda. Di samping itu, ada orang kelahiran luar Jawa, yakni J. Tilar, pegawai dari sebuah bank di Batavia. Mereka merundingkan hal yang serius ke arah pembentukan suatu organisasi, cita-cita mereka bersama. Rupanya, melanjutkan pembicaraan-pembicaraan suamiku dan teman-temannya sebelumnya. Seperti biasa, dalam kesempatan ini pun perdebatan dan persesuaian paham lahir. Tetapi rasaku pembicaraan kali ini sudah lebih banyak menunjukkan persamaan pikiran. Hal yang aku terus ingat ialah boleh dikata sebuah perdebatan atau perselisihan paham, perselisihan keinginan, dan penglihatan ke depan. Suamiku sudah tidak tahan. Ia menganggap sekarang waktunya untuk membentuk suatu partai. Di balik itu, panitia persiapannya telah terbentuk pula tempo hari. Dalam pada itu, Dr. Cipto menganggap sekarang bukan atau belum waktunya. Dalam pada itu, Dr. Cipto menganggap sekarang bukan atau belum waktunya. Bukankah suasana sedang gawat? Penuh tekanan dari pemerintah, terutama disebabkan kegagalan pemberontakan PKI. Jangan-jangan partai yang hendak saudara-saudara dirikan kelak pada suatu hari secara mudah dan serampangan akan didakwa oleh pemerintah kolonial sebagai pemerintah pengganti PKI. Dan itu berbahaya. Mana bisa kita sama sekali berlainan dengan PKI, kata seseorang. Bisa saja terjadi, kata Anwari, orang pendiam itu. Kemungkinan itu ada, tetapi sudahlah. Ya sudahlah, kata Kusno. Risiko apapun kita tanggung, kita harus berani.
Perbedaan pendapat itu menyebabkan Dr. Cipto selanjutnya tidak bersedia untuk duduk sebagai pendiri partai yang sebenarnya sama-sama ia cita-citakan. Aku tidak mengambil peranan dalam kejadian inti. Dalam pada itu, aku menjadi saksi yang memperoleh hikmah daripadanya. Aku belajar mengikuti jalan pikiran orang-orang pintar itu. Maka selanjutnya, mereka sahkan berdirinya sebuah partai, Perserikatan Nasional Indonesia. Mereka sebut PNI singkatannya. Pengurusnya pun ditetapkan. Suamiku ditunjuk oleh teman-temannya sebagai ketua. Ia dianggap lebih tahu keadaan di Indonesia daripada yang lain-lainnya di antara mereka. Maklumlah, sarjana-sarjana yang lainnya yang hadir di sana kebanyakan belum lama datang dari Eropa. Di samping itu, mereka menyebut-nyebut pula pengalaman-pengalaman Kusno yang sudah-sudah sewaktu aktif dengan Tri Koro Darmo yang kemudian bernama Young Java itu dengan General Study Club dan lain-lainnya. Biasa puji-pujian keluar kalau kita akan mengangkat orang. Iskak terpilih sebagai sekretaris, merangkap bendahara, Samsi sebagai anggota, di samping Sartono, Sunaryo, dan Anwari. 23. Dan sekarang waktunya sudah tiba bagiku untuk menghadap kepada mertuaku. Beberapa hari yang lalu kami berunding tentang ini. Uang sudah ada, tidak seperti dulu sewaktu Kusno baru lulus. Sekarang aku mendapat rezeki dari hasil jual beli dan hasil kerajinan tanganku. Rasanya sudah cukup uang untuk menempuh perjalanan ke Blitar dan membawa oleh-oleh untuk mertuaku dan kerabat suamiku lainnya yang terdekat saja. Tidak perlu membawa oleh-oleh yang banyak. Begitulah Kusno menasihati aku. Tetapi hatiku tidak juga tenang dengan nasihatnya itu. Aku merasa pantas membawa oleh-oleh yang bagus untuk mereka. Sebab itu, aku sempat membeli kain dan cita yang pantas untuk mertuaku yang perempuan. Membeli cita yang bagus untuk jas, untuk mertuaku yang laki-laki, dan untuk Mas Puguh, suami Sukarmini. Kain dan cita yang bagus juga untuk Jeng Sukarmini sendiri. Beberapa makanan, peyem, dan oncom Bandung yang tidak tertinggal tentunya hasil kerajinan tanganku, bedak, dan parem-pareman. Meninggalkan rumah tak jadi soal bagi kami. Aku tidak merasa takut karena di rumah selalu banyak orang. Asal aku bisa meninggalkan uang untuk belanja, beres sudah. Apalagi sekarang, sudah ada Mas Kun tinggal di rumah kami. Ia anak tetangga kami, karena nampak sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada pergerakan, menyebabkan suamiku tertarik olehnya dan mengajaknya untuk tinggal di rumah kami saja. Dan ia mau, dan ia giat membantu Kusno dalam membenahi partai. Kami pergi naik kereta api, itulah kendaraan yang menyenangkan bagiku. Sepanjang jalan, kami ngobrol, dan Kusno mengajak aku memperhatikan alam sekeliling. Pemandangan berubah-ubah dari hijau jamrut menjadi coklat kering, lalu menghijau lunak lagi, menembus hutan jati. Mendekat ke stasiun Blitar, hatiku agak gelisah. Bagaimanapun, aku penasaran ingin bertatap muka dengan orang tua suamiku yang sudah sering aku dengar ceritanya dari Kusno. Sebelum kami sampai di stasiun pun, aku sudah bisa membayangkan wajah-wajah dan potongan badan mereka. Aku menghayal sendiri. Ibu Sosro yang gemuk, Bapak Sosro yang tegap gagah. Waktu tiba di stasiun, Kusno menjengukkan kepalanya. Dari jendela. Dan seketika itu juga, ia berkata bahwa kami dijemput. Ia sudah melihat siapa-siapa yang menjemput kami. Sukarmini atau Mbak Yu Puguh ada di sana dengan beberapa kerabat dekat, juga Mas Puguh. Tetapi mertuaku tidak ada. Kebiasaan mereka rupanya menunggu saja di rumah atas kedatangan kami itu. Aku tidak merasa apa-apa. Aku maklum, sekalipun aku mengira sebelumnya bahwa mereka akan berada di stasiun. Sukarmini sudah mengenalku dari potret-potret yang pernah dikirimkan kepadanya, dan begitu pun aku.
Aku pernah melihat wajahnya pada potret yang berada di tangan Kusno dulu. Pertemuan dengan Jeng Sukarmini dan Mas Pugu membuatku tentram untuk berhadapan dengan mertuaku. Beberapa orang kerabat lainnya yang berada di stasiun itu menunjukkan wajah keakraban yang menenangkan. Mereka semua baik-baik terhadapku. Dari stasiun, kami naik delman ke rumah orang tua Kusno. 3 buah delman beriring sepanjang jalan. Suamiku menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai arti baginya, mengenang masa lampau. Waktu tiba di rumah mertuaku, kedua orang tua Kusno dan kerabat yang lainnya, antara lain Mas Susmo Suwoyo, orang tua-tua ada di depan, di beranda muka. Aku sungguh terpengaruh oleh potongan badan ayah Kusno, tegap dan nampak sekali punya wibawa. Kusno pun menunjukkan sikap seperti takut padanya lebih dari hormat. Aku melakukan sembah sungkem kepada mereka, mengikuti apa yang dilakukan oleh suamiku. Aku tidak merasa canggung. Seketika itu juga merasa suasana haru meliputi kami. Aku gembira atas sambutan mereka yang begitu ramah dan sangat terbuka. Segera aku merasa aku berada di tengah-tengah mereka dengan tidak canggung sedikit pun. Mereka lalu membawa kami ke dalam hidangan minuman dan kue-kue telah disediakan. Segera dahagaku hilang dan pembicaraan yang lebih sungguh-sungguh dimulai. Baik ibu maupun ayah Kusno menyatakan terima kasihnya kepadaku atas segala yang telah kuperbuat. Disebut-sebutnya pengabdianku, pelayananku, dan pengorbananku kepada suamiku yang dihargai mereka, terutama selama suamiku masih bersekolah. Kami ucapkan terima kasih, sungguh terima kasih banyak atas daya upayamu, Jeng, mendampinginya sampai ia berhasil jadi insinyur, kata ayah Kusno dengan suara tegas dan aku rasakan keluar dari hati nuraninya. Terima kasih kembali. Sesungguhnya lah saya pun melaksanakan dengan senang, kataku. Itu sudah menjadi kewajiban saya pula, kataku dengan tulus. Mereka manggut-manggut dengan tersenyum halus. Maka selanjutnya, percakapan mengulang kejadian-kejadian yang sudah lama lampau, mengingatkan sewaktu Kusno masih muda, sewaktu ia masih kecil. Tak terlewatkan cerita sewaktu Gunung Kelut meletus, sewaktu Ibu Sosro ketakutan kehilangan putranya, Kusno. Aku mendengarkan cerita tambahan mengenai suamiku waktu sekolah di Mojokerto, waktu sekolah di Surabaya, waktu ia kegila-gilaan menonton wayang kesukaannya, dan rupa-rupa lagi riwayat hidupnya. Dalam pembicaraan itu, kami banyak tertawa, tetap tertawa perlahan-lahan saja. Hanya Kusno yang bisa tertawa keras. Seminggu kami berada di rumah mertuaku dan dalam kesempatan itu aku bertemu dengan sanak famili yang berdatangan sengaja menemui kami. Seminggu kami berada di rumah mertuaku dan dalam kesempatan itu kami bertemu dengan sanak famili yang berdatangan sengaja menemui kami datang dari tempat-tempat lain, dari Kediri, Tulungagung, Wates, Malang, dan kota-kota lain. Aku tak bisa menghitung lagi berapa banyaknya kerabat suamiku yang berjabatan tangan denganku dan menjadi kerabatku yang cukup akrab pula bagiku. 24. Pagi-pagi, seorang teman suamiku membawa kabar jelek tentang apa yang terjadi dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di negeri Belanda. Mereka ditangkap, kata pemuda itu kepada kami. Siapa yang bilang? Tanya suamiku. Dokter Cipo jawab. Apa yang dikatakannya? 4 orang ditangkap. Siapa-siapa saja? Entah, kurang jelas. Tetapi yang pasti 4 orang ditangkap, kata pemuda itu. Antaranya Bung Hatta. Suamiku tidak puas. Ia cepat mengenakan pakaian yang rapi dan pergi bersama pemuda itu. Sekembalinya,
Suamiku datang ditemani Anwari, Hartono, dan Mas Gun. Mereka bercerita tentang kejadian di negeri Belanda. Hatta, Abdul Majid, Pak Muncak, dan Ali Sastro Amijoyo ditangkap, kata suamiku dengan muka berat. Apa? Tanyaku keheranan. Ya, keempat teman kita itu ditangkap, kata Anwari. Dan pembicaraan pun mulai berputar-putar sekitar kabar yang diterima orang dari negeri Belanda mengenai keempat teman yang ditangkap itu. Diceritakan bahwa Ali Sastro Amijoyo berada di sana dengan istrinya dan seorang anak. Aku bisa membayangkan betapa sedih dan risaunya istrinya. Di negeri orang, mereka harus menemukan pengalaman seperti itu. Tetapi mudah-mudahan saja mereka tabah. Hatiku berkata. Diceritakan juga bahwa rumah-rumah mereka digeledah oleh polisi Belanda. Dan di samping keempat tokoh mahasiswa itu, masih ada beberapa lagi mahasiswa yang dicari untuk juga ditangkap. Tentunya mereka yang teranggap penting. Disebut-sebut yang dicari itu Ahmad Subarjo, Gatotaro Miharja, dan Arnold Mononutu. Beruntung mereka sedang berada di luar negeri Belanda, katanya. Ini tentu ada hubungannya dengan organisasi mereka, kata Kusno sambil membuka-buka majalah Indonesia Merdeka. Majalah yang diterbitkan organisasi Hatta bersama teman-temannya di negeri Belanda. Tentu, kata Anwari. Dan aku kira ada hubungannya dengan ikut sertanya mereka dalam liga melawan imperialisme yang berpusat di Berlin itu. Kelanjutan dari kongres di Brussels itu, kata Kusno sambil mengerutkan keningnya. Aku kira juga begitu, kata Sartono. Sekarang, apa yang harus kita perbuat di sini? Tanya Mas Kun. Betul, apa yang harus kita perbuat di sini? Kata Sartono. Tentu kita harus mengadakan protes dan kritik terhadap pemerintah Belanda yang telah melakukan penangkapan itu, kata Kusno. Kita sebarkan berita ini seluas-luasnya, biar rakyat di sini tahu, sambungnya. Beberapa saat mereka diam. Nampak, semua berpikir. Tetapi, lalu suamiku menyambung. Ini ada bagusnya. Kita buat ini sebagai batu loncatan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang ada. Aku akan sebarkan kabar ini kemana-mana. Setelah orang banyak sudah tahu tentang kejadian itu, dari surat-surat kabar dan dari cerita-cerita orang lain, suamiku mengadakan pidato di mana-mana, di sekeliling kota Bandung, menggugat kejadian di negeri Belanda itu. Aku lagi dan si Omi yang masih kecil, dibawa kemana-mana untuk menyaksikan ia melontarkan protes dan kritik tajam terhadap pemerintah Belanda. Sementara itu, sebagai selingan-selingan dalam hidup ini, ada saja yang suka terjadi. Seperti sudah biasa, tadi aku baru kembali dari bepergian mencari uang. Benar, suamiku telah berpenghasilan dari hasil tulisannya di koran-koran atau mendapat bantuan dari teman-temannya separtai. Tetapi itu tidak mencukupi kebutuhan hidup kami. Aku harus tetap mencari uang dengan jalan usahaku sendiri. Itu tak jadi persoalan bagiku. Aku sudah biasa untuk itu. Sewaktu aku datang di rumah, tetapi dengan tangan hampa, aku menemukan Omi sedang berdiri, tegak, menghadap ke tembok dengan matanya berlinang. Waktu aku tanya dia, dengan tersendat-sendat, dia menceritakan bahwa bapaknya menghukumnya. Rupanya ia nakal. Selagi suamiku sedang asik-asiknya bekerja, menulis dan membaca. Sudahlah, anakku sayang, terima sajalah dulu hukuman ini, kataku sambil mengusap rambutnya. Tidak lama lagi juga, papimu akan lerai kembali. Sambil mengangguk, terdengar isapnya. Ia pun mengerti bahwa tidak lama lagi segala akan beres kembali
dan hukuman atas kesalahannya itu mesti dia terima. Suamiku penuh kasih sayang kepadanya, dengan hangat, penuh kebapaan, penuh perhatian, dan pengertian. Tetapi begitulah, kadang-kadang ia pun begitu keras mendidiknya, terutama kalau si Omi nakal. Ia tadi berlari-lari hilir mudik keluar masuk rumah, dan aku maklum, kalau suamiku sedang bekerja, ia tidak mau diganggu. Aku yang baru saja berusaha mencari uang untuk membayar belanjaan, tetapi tidak berhasil, harus melerai kedua belah pihak. Dan itu aku lakukan setelah nampak suamiku rampung dengan pekerjaannya. 25. Terasa sekali kegiatan suamiku untuk partainya bertambah. Ia bertambah sibuk mengorganisasinya dan harus bertambah bicara juga. Harus banyak pidato. Tetapi bukankah itu kesukaannya? Sebab itu rupanya ia kelihatan lebih sehat. Namun itu berarti juga bagiku aku harus lebih pandai lagi menghiburnya. Aku maklum, tak bisa ia bertegang-tegang terus-terusan. Aku harus maklum atas segala tindakannya yang keras. Itu semua ia perbuat karena kecapean. Kusno sekarang benar-benar sudah jadi kincir, berputar kemana-mana. Dan aku serta Omi pun dibawanya hampir setiap kali ia pergi. Sekarang kami harus pergi ke Betawi, sebab di sana akan diadakan pertemuan mendirikan cabang partai. Cabang di Yogyakarta sudah dibuka 2 bulan yang lalu. Juga di Bandung, sudah dilakukan pembukaan cabang Bandung dengan mengambil tempat rapat gedung bioskop Elita di dekat alun-alun. Pada kesempatan pertemuan di Betawi, partai-partai dan organisasi-organisasi lain menunjukkan simpatinya juga. Lebih dari 500 orang tokoh penggeraknya berdatangan. Ada utusan dari SI, ada wakil Pasundan, wakil Yong Sumatera Nenbon, wakil Perserikatan Minahasa, dan ada wakil Sarekat Ambon. Bukankah ini menunjukkan pertemuan persatuan yang mengarah ke kesatuan? Pidato-pidato dimulai. Setelah Budiarto turun panggung, Kusno naik panggung dan berpidato. Biasa, berapi-api. Ia menjelaskan bahwa non-kooperasi yang dianutnya bukan berarti duduk diam, melainkan harus bekerja keras, percaya kepada tenaga sendiri untuk memperoleh kemerdekaan tanah air. Perjuangan terpokok partai kita, katanya, ialah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah mutlak. Mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia adalah mutlak. Sedangkan cacing sekalipun gandrung kepada kemerdekaan, apalagi kita sebagai manusia. Tepuk tangan riuh, polisi-polisi melotot. Cecunguk-cecunguk gelisah tak menentu. Lucu tak lucu kelihatannya. Sementara itu, kami sudah tahu lebih banyak mengenai latar belakang penangkapannya atas keempat mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Kami sudah tahu bahwa di tengah masyarakat Belanda segera muncul simpati kepada keempat mahasiswa kita itu. Kami sudah tahu bahwa pembela-pembela mereka adalah pengacara-pengacara ternama yang tidak meminta bayaran, sehingga merupakan bantuan nyata dari pihak-pihak yang progresif di negeri itu. Maka suamiku melontarkan lagi protes dan kritiknya terhadap pemerintah Belanda yang telah menangkap teman-teman seperjuangannya itu. Sebelum ini, orang-orang di sini ditangkap tanpa diketahui sebabnya dan tanpa dibawa ke pengadilan, dan teman-teman di negeri Belanda protes keras-kerasnya atas tindakan pemerintah di sini. Sekarang, teman-teman kita di negeri Belanda ditangkap dan dimasukkan ke dalam bui di Den Haag, juga tanpa diketahui sebabnya yang pasti. Dan kita di sini protes sekeras-kerasnya terhadap pemerintah Belanda. Apa artinya ini? Ini menunjukkan adanya persatuan di antara kita. Ini menunjukkan persamaan tujuan di antara kita. Tujuan kita sama, yakni Indonesia merdeka. Merdeka sekarang juga.
Riuh tepuk tangan. Tuan-tuan tahu pembela-pembela mereka di negeri Belanda? Mr. J.E.W. Duis dan Mr. T.J. Mobah. Mr. J.E. Duis, anggota parlemen Belanda sendiri dari SDAP, Partai Buruh Sosial Demokrat, pengacara kesohor yang tidak meminta bayaran karena menaruh simpati kepada teman-teman kita itu, menaruh simpati pada perjuangan mereka, perjuangan kita juga pengarang dan pemikir Belanda ternama Nyonya Henriette Roland Holst yang kesohor itu membela mereka. Sebab itu jangan takut. Orang-orang yang mempergunakan otak dan hati, mereka membela teman-teman kita. Artinya mereka berada di belakang hasrat kita. Camkan itu. Sebab itu janganlah kita takut-takut. Tidak perlu kita takut-takut. Cuma cecunguk-cecunguk yang tidak mempergunakan otak dan tidak mempergunakan hatinya tidak berada di belakang hasrat kita untuk merdeka. Ger lagi. Tepuk tangan lagi. Dari kota yang satu ke kota yang lain, kami berpindah-pindah dan Kusno menghabiskan isi hatinya di depan para anggota partai baru, menghabiskan suaranya sampai parau, dan setiap kali ia kelelahan, ia memerlukan hati yang lembut, tetapi sekaligus memerlukan dorongan lagi yang besar, yang mencambuknya, membesarkan hatinya, dielus, dipuaskan, dipersemangat lagi, diberi semangat lagi, dipuji, dan didorong lagi. Gresik, Semarang, Pekalongan, Cirebon, Sumedang, dan sampai lagi kami di Bandung. Waktu sampai di rumah, aku harus menyediakan minuman asam untuk mengembalikan suara Kusno yang sudah parau itu. Aku seduh air jeruk atau asam kawak. Aku sendiri yang harus menyediakannya, dan aku sendiri yang harus menidurkan kesayanganku yang besar ini, singa panggung ini. Tak ubahnya, ia dengan anak kecil yang ingin dimanja. (26) Kira-kira hanya sebulan baru lewat setelah rapat pembukaan cabang partai di Betawi. Dan waktu tidak terasa terbang begitu cepat karena kesibukan kami. Tiba-tiba kami dikagetkan oleh kabar bahwa Dr. Cipto harus meninggalkan kami. Ia ditetapkan dibuang oleh pemerintah ke Belanda. Satu peristiwa yang menggelisahkan kami. Sekalipun kami sudah tahu bahwa seorang demi seorang akan kebagian berhadapan dengan pihak yang berkuasa. Dan akibatnya ditangkap, dibui, atau dibuang sekaligus. Ia dipersalahkan setelah ikut serta dengan aksi pemberontakan PKI beberapa bulan yang lalu. Karena ada di antara pemimpin-pemimpin pemberontakan yang tercatat namanya dalam daftar tamu Dr. Cipto yang sudah ada di tangan polisi. Di samping itu, ia dituduh telah memberi bantuan F-10 kepada seseorang yang bermaksud meledakkan persediaan-persediaan misiu yang ada dalam salah satu gudang perlengkapan. Orang yang diberi uang oleh Dr. Cipto itu tertangkap polisi, dan uang yang F-10 itu dijadikan bukti bahwa Dr. Cipto telah ikut serta dalam aksi pemberontakan itu dengan suatu perbuatan yang nyata, katanya. Padahal Dr. Cipto memberi anak Minahasa, seorang militer berpangkat kopral itu, F-10 sambil memberi nasihat agar jangan berbuat sesuatu yang tidak bijaksana. Dan uang itu sekedar ongkos untuk pergi menemukan sanak keluarga anak itu di Master Cornelis seperti yang dimintainya. Karena anak itu tidak mempunyai uang sama sekali, rumah Dr. Cipto di Tegalega sudah dikosongkan dan papan namanya Cipto, dokter partikelir itu sudah dicabut. Dengan keluarganya, ia pindah ke ujung Berung, dan semua ini berjalan dengan tenang. Polisi juga menampakkan diri tenang, seperti membiarkan Dr. Cipto mengurus dan menyiapkan dirinya sendiri dengan tidak perlu ribut-ribut. Tapi tentunya, alat pemerintah bersikap itu cuma taktik saja, agar tidak terjadi kegelisahan di tengah masyarakat. Namun begitu,
Kejadian itu tetap mengagetkan banyak orang, dan bagaimanapun kegelisahan terjadi juga, terutama di tengah-tengah orang-orang pergerakan. Pagi-pagi sekali kami sudah berangkat ke stasiun. Kami mengantarkan Dokter Cipto sekeluarga. Perpisahan yang mengharukan terjadi di waktu remang-remang. Di bawah cahaya lampu stasiun, kami bersalaman, berpelukan. Aku pun tidak tahan. Air mataku berlinang. Begitu juga suamiku. Kapan kami akan bisa bertemu lagi? Entahlah, tak berketentuan. Tak bisa dihitung. Tak bisa diperkirakan. Tak bisa dibayangkan. Tapi, bukankah Tuhan yang paling menentukan segala-galanya? Di tangannya, segala kemungkinan berada. Sekalipun dijaga polisi, aku sempat memberikan sedikit kenang-kenangan buat keluarga Dokter Cipto itu. Bukan barang mahal, maklumlah, kami sedang tidak beruang. Cuma kain yang mudah-mudahan bisa dipakai istri Dokter Cipto itu dengan senang nanti di tempat pengasingan itu. Sekedar untuk melipur duka. Waktu kepala stasiun meniup peluitnya, rasanya hatiku tersayat. Dan kemudian rasanya aku seperti ditarik oleh kereta api ekspres yang mulai bergerak ke arah timur itu. Lama kami melambaikan tangan sampai kereta itu menghilang sama sekali. Waktu kami akan meninggalkan peron, terasa seperti ada sesuatu. Ya, bukankah kejadian seperti itu bisa menimpa kami juga? Sudahlah, pikiranku menyebutkan. Pada semua yang cinta kepada rakyat, kejadian seperti itu bisa terjadi. Relakan saja, terima saja. Dan setelah itu, kami pun ingat bahwa pembuangan ini untuk Dokter Cipto bukan kejadian yang pertama kali. Sebab itu, ia nampak begitu tenang, teguh iman. Ia pernah dibuang keluar Indonesia. Ia pernah juga dibui. Semata karena cintanya kepada rakyat dan tanah airnya. 27. Di Jakarta telah dilangsungkan satu pertemuan yang amat penting, terutama untuk para pemuda. Terkaanku dulu tidak meleset, yakni mengenai Sugondo, guru yang dulu pernah berkunjung ke rumah bersama istrinya sewaktu belum lama mereka pindah ke Bandung. Ia ternyata mengambil peranan penting dalam Kongres Pemuda di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda itu. Ia menjadi ketuanya pada pertemuan penting itu. Di rumah, berkumpul lagi pemuda-pemuda pergerakan yang menghadiri Kongres Pemuda di Jakarta dan tidak sempat menghadirinya. Obrolan ramai tentang pertemuan di gedung Indonesia Club Kebu di Kramat 106 itu. Sejumlah nama peserta Kongres itu disebut-sebut. Ada Muhammad Yamin, ada Senduk dari Yong Celebes, ada Amir Syarifuddin dari Yong Batak, ada Sunaryo yang sengaja datang dari Medan setelah ia pindah dari Bandung, ada Nona Purnomo Wulan, Sarmidi Mangun Sarkoro, Sarwono, ada Sikit, ada Sumiryo, ada Mononutu, dan sejumlah nama lagi. Dari Bandung diutus ke pertemuan itu antara lain Sultan Syahrir, Budiono, dan beberapa pemudi. Asmara Hadi, pemuda yang sering datang di rumah kami menghadirinya juga. Dari pihak pemerintah Belanda, ada juga Dr. Piceper dan Van der Plas. Di samping polisi-polisi dan cecunguk-cecunguk. Pujian diberikan kepada Muhammad Yamin yang telah menyusun rencana teks Sumpah Pemuda itu. Sunaryo juga dipuji karena pidatonya yang menonjolkan pentingnya nasionalisme dan yang menjelaskan arti demokrasi dan kepanduan. Kongres itu pada mulanya mendapat bermacam-macam larangan yang seorang melaporkan. Pemerintah mengadakan pembatasan-pembatasan, juga polisi mengadakan gangguan-gangguan. Dalam hal ini antara lain Sunaryo dan Sartono turun tangan, sampai akhirnya yang dilarang pihak yang berkuasa hanyalah pawai yang semula akan diadakan oleh Pandu-Pandu Indonesia yang tergabung dalam PAPI dan dipimpin oleh Sunaryo dan Muhammad Roy. Kemudian seorang di antara yang hadir memuji-muji Supratman yang telah memandangkan lagu Indonesia Raya dengan gesekan biolanya yang amat bagus. Itu, Nyonya Bintang Sudibyo juga baik memimpin paduan suaranya.
kata yang lain yang hadir juga pada kongres itu. Aku senang mendengar pujian yang ditujukan kepada wanita-wanita. Aku bangga mendengar Nyonya Bintang Sudibyo itu disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai kejadian yang begitu penting itu. Ini artinya 20 tahun setelah lahirnya Budi Utomo, baru lahir sebuah pemuda yang sungguh-sungguh berarti. Kata yang seorang. Ya, mesti sabar. Segala pun mesti kita lakukan dengan sabar. Kalau belum waktunya dan dipaksakan juga, cuma akan jadi seperti matang karena dikarbit. Kataku ikut bicara. Coba, apa yang dihasilkan pada kongres itu? Bagaimana perumusannya sebenarnya? Tanya yang tidak bisa pergi menghadiri pertemuan itu. Ini nih, kata yang lain. Ia membawa seberkas kertas-kertas. Bacakan saja, bacakan. Suruh yang lain lagi. Seorang bergerak akan membacakan keputusan kongres itu. Ya, bacalah, bacalah. Seorang setengah berteriak. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Baca yang memegang kertas-kertas itu. Ia lanjutkan. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Yong Islamieten Bond, Yong Bataks Bond, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan penghargaan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Bagus, bagus, serentak beberapa orang menanggapinya. Itu soal bahasa tepat sekali. Ya, tapi kita sudah lebih dahulu kalau soal bahasa itu. Riuh sebentar. Mereka membicarakan bahwa kesadaran mengenai bahasa Indonesia itu sudah agak lama hidup di tengah-tengah berbagai organisasi. Perhimpunan Indonesia dengan majalahnya Indonesia Merdeka dalam edisi khususnya sudah menunjukkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia itu 5 tahun yang lalu, kata yang seorang. Ya, pemuda Indonesia juga dalam kongresnya yang sudah hampir setahun yang lewat sudah memutuskan untuk mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari kita. Ya, pemuda Indonesia juga dalam kongresnya yang sudah hampir setahun yang lewat sudah memutuskan untuk mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari kita. Ya, PNI juga sejak berdirinya sudah menyatakan mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantaranya. Tak jadi soal itu. Yang penting bahwa pertemuan sepenting itu telah memasukkan soal itu ke dalam keputusannya dan itu penting sekali, bagus sekali, dan itu tepat sekali, kata suamiku menunjukkan kegembiraannya. Pembicaraan melanjutkan ke hal-hal yang lain, ke kejadian yang lain-lain yang sudah lewat. Maklumlah, beberapa kejadian penting sudah terlaksana. Perserikatan Pelajar-Pelajar Indonesia dengan singkatan PPPI sudah berdiri di Jakarta. Dan organisasi ini pula yang mendorong lahirnya Kongres Pemuda yang begitu penting di Jakarta itu. Pidato Gubernur Jenderal di Volksraad Jakarta yang menunjukkan menumpahkan perhatiannya kepada aktivitas propaganda yang dilakukan oleh Kusno dan kawan-kawannya menjadi pembicaraan. Hahaha, suamiku tertawa waktu membicarakan Gubernur Jenderal itu.
Katanya kita telah menghasut, kata suamiku. Coba bayangkan kita dituduh telah menghasut. Semua tertawa. Katanya hasutan kita itu cuma mencelakakan penduduk. Hasutan kita membahayakan dan cuma mencelakakan penduduk, katanya. Apa betul? Kata seorang. Setelahnya betul, kata seorang sambil tertawa. Kita memang membahayakan gubernur jenderal itu sendiri. Tertawa lagi semua. Pembicaraan melompat lagi ke penggambaran waktu PNI mengadakan kongresnya yang pertama di Surabaya, yang hasilnya antara lain mengubah nama Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Ya, dalam kesempatan itu aku sempat membentangkan program perjuangan PNI, kata Kusno. Kataku, pertama ialah merebut kemerdekaan politik dengan jalan mengakhiri penjajahan Belanda, kemudian barulah membangun suatu negara nasional. Kemudian pembicaraan menyangkut soal majalah Persatuan Indonesia, Indonesia Enhed itu, yang dipimpin oleh Kusno bersama Sunaryo dan Sartono. Mesti tambah banyak yang harus diajak untuk menulis dalam majalah itu, kata yang seorang. Benar, mesti malah banyak yang menulis untuk majalah itu, supaya lebih bervariasi. Benar, tapi siapa yang harus diajak? Begitu banyak teman kita, dari kota-kota lain juga harus lebih banyak yang menulis, kata yang lain. Pembicaraan melompat lagi ke kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Sultan Syahrir. Ia banyak inisiatifnya, kata yang seorang. Belakangan ini, ia mengadakan aksi dalam pemberontakan buta huruf. Ia mendirikan Sekolah Nasional Cahaya lagi di beberapa tempat di sekitar kota ini. Di Ravenswijk, ia dirikan Volksuniversiteit Cahaya. Komentar beberapa orang. Dan orang-orang tua tidak diminta bayaran untuk mengikutkan anaknya masuk sekolah itu. Secara sukarela saja, orang tua mengirim 1 piring nasi ditambah sedikit lauk pauk untuk dimakan bersama. Hebat dia, kata seorang. Bagus, kata suamiku sambil mengangguk-angguk. Dibicarakan juga organisasi Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dengan singkatan PPKI yang berdiri hampir setahun yang lalu. Bagus sekali waktunya ketika itu, kata yang seorang. Tepat sekali. Itu jawaban kita terhadap tindakan penangkapan terhadap Dr. Cipto. Sambung yang seorang lagi. Benar, jawaban yang tepat. Cuma selisih sehari. Biar yang berkuasa juga tahu. Tidak terlupakan juga kejadian sewaktu di Semarang didirikan cabang PNI. Di sana aku sempat mengobarkan semangat, cerita Kusno. Pihak polisi Belanda mengintervensi pidatoku dan kemudian malahan melarang aku bicara. Suyudi terus naik mimbar, protes. Suyudi yang mana? Ketua dari Yogyakarta. Kusno menjelaskan. Suyudi protes, ulang Kusno. Tapi pihak polisi Belanda terus bersikap keras sampai-sampai rapat dibubarkan oleh pihak polisi dengan kekerasan. Bagus, komentar seorang. Bagus, kita harus terus menyibukkan mereka. Tapi, apakah dengan cara begitu kita bijaksana? Tak apalah, untuk waktu sekarang, kita sekarang sudah mulai beradu hadapan benar. Biar mereka berbuat lebih keji lagi, supaya rakyat jadi tahu benar, dan rakyat ada di pihak kita. Pembicaraan yang ramai, tak ubahnya dengan pemistakan Kongres Pemuda di Jakarta. Baru berhenti setelah makan malam bersama, setelah larut malam. (28) Beberapa hari kemudian, kami diundang untuk hadir dalam rapat Pemuda Indonesia Cabang Bandung yang dipimpin oleh Syahrir. Undangan dari Pemuda Indonesia biasa kami terima. Suamiku adalah anggota luar biasa dan penasihat mereka. Sebab itu pula, suamiku selalu diminta memberikan saran dan pengarahan. Kami datang pada rapat itu. Waktu Kusno diminta bicara, ia maju ke depan dan menguraikan pendapat dan pikirannya mengenai banyak hal. Biasa, bersemangat, berapi-api.
mengenai perlunya dengan cepat-cepat diwujudkan satu gerakan pemuda berkumpul dalam satu wadah organisasi dengan nama Kesatuan Baru yang dengan mudah dan serentak dapat mendorong gerakan-gerakan pemuda kedaerahan melebur perkumpulannya masing-masing dan terus beramai-ramai mempersatukan diri di dalamnya. Tidak dinyana, perdebatan seni terjadi antara Kusno dan seorang pemudi, Suwarni namanya. Suamiku dengan cara beragitasi, mengemukakan saran-saran dan keinginannya dengan mempergunakan secara bercampur-campur bahasa Indonesia, Sunda, dan Belanda. Sayang, aku tidak bisa menangkap dengan tepat apa yang diperdebatkan. Persoalannya begitu tinggi bagiku, dan kata-kata dalam bahasa Belanda yang diucapkan suamiku tidak bisa aku pahami. Aku hanya bisa tahu bahwa pada mulanya suamiku mengemukakan soal penggunaan semua tenaga yang ada, termasuk juga tenaga perempuan-perempuan jalang, lonte-lonte, untuk mensukseskan tujuannya. Rupanya, Suwarni tidak setuju dengan pikiran Kusno seperti itu. Suwarni mempertahankan pendiriannya. Aku bangga melihatnya. Wanita itu begitu pandai di mataku. Pemimpin rapat, Sultan Syahrir berusaha menenangkan suasana perdebatan itu, dan kemudian ia menyarankan kepada Kusno agar membatasi diri pada soal-soal pokok saja, yang dengan mudah dapat diterima oleh otak orang muda. Dan hendaknya pula, Bung, jangan mempergunakan bahasa Belanda pada satu rapat nasional, pada forum seperti ini, kata Sultan. Kusno kelihatan terkejut mendengar teguran Sultan, dan hadirin juga kaget melihat keberaniannya. Akan tetapi, segera juga Kusno menyampaikan permintaan maafnya. Ia pun sadar atas kesalahannya. Perdebatan itu pun cepat menjadi reda, dan rapat itu berlangsung terus seperti tidak terjadi apa-apa. Hebat putri itu, kataku dalam perjalanan pulang ke rumah setelah rapat itu bubar. Aku pun bangga mempunyai kader setangguh itu. Begitulah seharusnya, kata suamiku. Ia sungguh memujinya. (29) Ada waktu senggang pada suatu sore hari, dan kami pergunakan itu untuk jalan-jalan keliling kota. Jalan kaki, lalu naik delman. Kembali jalan kaki, ke alun-alun, ke pasar baru, lalu kembali lagi ke jalan Naripan, dan balik lagi ke sebelah barat. Akhirnya, sampai ke daerah di belakang Pegadaian, dan di sana kami bertemu dengan seseorang yang sudah lama terkenal di seluruh kota sebagai orang yang tebal agamanya. Itulah A. Hasan. Suamiku telah mengenalnya. Entah di mana pertemuan mereka. Waktu itu, Hasan sedang bertiga. Dan pada kesempatan itu, aku diperkenalkan oleh Hasan itu kepada dua orang lainnya. Yang seorang adalah Fahrudin Al-Hairi. Dan yang seorang lagi adalah Muhammad Nasir. Sebelum ini, pernah suamiku bercerita mengenai Hasan itu. Ia memujinya, terutama karena kegiatannya yang patut dihargai. Hasan menyusun tafsir Al-Quran dengan judul Al-Furqan. Dia menulis dan dia pula yang mencetaknya di percetakannya yang ia bangun sendiri secara kecil-kecilan. Tapi bebas, tidak tergantung kepada orang lain. 3 orang saja buruhnya yang bekerja di percetakan itu. Hasan sendiri yang mengoreksi dan ia sendiri pula yang mengajar bagaimana menjilid buku serta dia sendiri yang mengatur penjualan hasil percetakannya itu. Patut Kusno menghargainya. Waktu Kusno berjabat tangan dengan Nasir, rupanya segera ia ingat kepada apa yang telah ditulis pemuda yang belum lama datang dari Sumatera itu di surat kabar AID. Waktu Kusno berjabat tangan dengan Nasir, rupanya ia segera ingat kepada apa yang telah ditulis pemuda yang belum lama datang dari Sumatera itu di surat kabar AID.
di surat kabar AID. Di surat kabar AID. Jadi, saudara yang menulis dalam AID itu, kata Kusno dengan tekanan. Ya, kata Nasir. Dan setelah itu ia bercerita bahwa ia sudah lama tertarik oleh Kusno, oleh pidato-pidatonya yang bersemangat dan berapi-api, menghantam penjajahan Belanda, dan menuntut Indonesia merdeka sekarang. Kami diajak untuk singgah dulu di rumah Hasan, tidak jauh dari sana, tapi kami merasa senang ngobrol di pinggir jalan kecil. Saya sering hadir pada rapat-rapat umum itu, kata Nasir. Saya sering menyaksikan saudara berpidato. Bagus, bersemangat. Betul, bagus, kata Kusno sambil tersenyum. Ia ingin tahu pasti apakah orang-orang benar senang dengan pidato-pidatonya itu. Betul, jawab Nasir. Juga kedua orang yang lainnya yang ada di sana mengiyakan. Saya juga baca tulisan saudara yang di AID itu. Bagus, tegas pendirian saudara. Bagaimana saudara mendapatkan bahan-bahan pendirian pendeta D.S. Christoffel itu? Saya sendiri hadir di gereja itu waktu Christoffel itu khotbah di sana. Lalu saya baca lagi apa yang dihotbahkannya di gereja itu dalam AID, kata Nasir. Oh ya? Kata Kusno menarik muka kaget. Ia tidak tahu bahwa justru karena khotbah Christoffel itu dimuatkan dalam harian AID, maka Nasir sempat membantah keterangan-keterangan pendeta itu. Jika tidak dimuatkan dalam AID, saya tidak akan sempat membantahnya, kata Nasir menjelaskan. Kami akan bukukan tulisan-tulisan saudara Nasir ini, kata Hasan. Bagus, bagus, kata Kusno. Tapi, kata Nasir. Tapi apa? Tanya suamiku. Tapi belakangan ini saya suka terperanjat mendengarkan kampanye partai saudara. Karena suka ada nada-nada seperti ejekan. Atau tegasnya suka ada ejekan-ejekan terhadap aturan-aturan agama Islam. Seperti apa? Tanya Kusno. Seperti itu. Siapa namanya? Wanita itu yang mengejek-ejek poligami, mencela peraturan Islam? Suamiku melirik kepadaku. Aku paham, ia mengharapkan aku memberi suara. Sebab aku yang tidak setuju dengan poligami. Aku tidak suka permaduan itu. Sedikitnya, aku tidak akan suka dimadu. Maka, cepat aku nimbrung ikut bicara. Memang saya pun tidak suka kepada poligami. Baiklah, kata Nasir. Tapi mengenai hal itu, kita bisa bicara panjang. Mungkin sampai berdebat panjang. Ah, sudahlah, kataku memendekkan. Kalau soal poligami, pendeknya, saya tidak setuju. Yang pasti, saya tidak mau dimadu. Dan yang lebih celaka lagi, kata Nasir, itu ada yang sampai berani mengatakan bahwa pergi ke Digul lebih baik daripada pergi naik haji ke Mekah. Masa? Kataku keheranan. Masa akan ada yang bicara begitu? Siapa yang mengatakan begitu? Ada di antara saudara-saudara, kata Nasir. Benar, kata Hasan memperkuat. Rupanya benar, ada yang pernah berkata begitu. Tetapi hal itu mengagetkan aku, sungguh mengagetkan aku. Mengapa pula mesti dibanding-bandingkan dibuang ke Digul dengan naik haji ke Mekah, pikirku. Matahari waktu itu sudah tenggelam dan terdengar beduk bertalu. Kami pun tidak meneruskan pembicaraan itu. Putus di sana perdebatan itu. Kami bersalaman dan berjanji akan meneruskan pembicaraan itu pada waktu lain. Rupanya mereka yang 3 orang itu sungguh-sungguh memperhatikan apa-apa yang dipidatokan oleh Kusno dan kawan-kawannya. Di tengah jalan menuju rumah di Delman, aku sempat membicarakan apa yang telah diperdebatkan tadi. Kusno sempat berkata tentang itu. Ya, berlawanan pendapat dan keyakinan secara jujur boleh saja, itu bagus, asal tidak otomatis menimbulkan permusuhan.
30. Belum lama ini, di kota Paris Van Java ini, telah diadakan rapat umum memperingati pembebasan keempat mahasiswa Indonesia yang pernah ditangkap di negeri Belanda itu. Dalam rapat umum itu, tidak kurang dari 2.000 orang hadir. Sebelumnya, Iskak pernah mengumumkan bahwa acara sandiwara yang semula akan dilangsungkan dibatalkan karena dilarang oleh polisi. Gatot memberi komentar mengenai ini, bahwa larangan polisi itu nyatanya menambah sedikitnya 100 orang memihak lagi kepada kita. Bukankah itu kebodohan lagi dari pihak polisi? Aku ingat, pada kesempatan rapat umum itu, Kusno, selain mengumandangkan semangat perjuangan yang telah dilakukan oleh teman-teman kita yang berada di negeri Belanda itu, menganjurkan lagi agar ingat kepada apa yang terjadi di Tiongkok yang digerakkan oleh Dr. Sun Yat-sen pada tahun-tahun akhir abad ke-19. Menyebut nama tokoh-tokoh pejuang dan ahli pikir dari negara-negara Asia, biasa bagi Kusno. Ia sering menyebut Gandhi, Aguinaldo, dan Jose Rizal, Swami Vivekananda, dan lain-lainnya. Pada suatu pagi, muncul Sultan Syahrir di rumah kami, ditemani oleh sahabat karibnya, Subagio. Sultan yang kami kenal sebagai seseorang yang selalu bicara tentang demokrasi, yang selalu menekankan pentingnya menghargai dan menghormati kepribadian sesama manusia, sebagai kita ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, dan menolak segala bentuk paksaan dan perkosaan terhadap kebebasan sesama manusia, kecuali yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang disusun untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Aku sambut Sultan dan Subagio, dan aku persilakan mereka masuk. Nyatanya, Sultan telah menamatkan sekolahnya, AMS. Aku menyatakan selamat kepadanya. Kami terima kedua pemuda itu di tengah rumah. Kemudian, Sultan menyatakan maksudnya berkunjung sekali ini disebabkan karena akan pergi ke negeri Belanda, melanjutkan pendidikannya. Alhasil, ia pamitan. Apa yang akan kami berikan kepadanya? Pikirku. Kami sedang tidak punya apa-apa. Hal itu aku terangkan dengan hati yang berat kepadanya. Tapi ia pun tidak memerlukan apa-apa dari kami. Pada kesempatan itu, obrolan antara suamiku dan Sultan bersama Subagio bercabang kemana-mana, saling memberi semangat dan saling memberi pengetahuan mengenai keadaan. Jadinya, aku bertambah pengetahuan mengenai keadaan teman-teman yang berada di negeri Belanda itu. Aku jadi tahu bahwa tokoh-tokoh yang membela keempat mahasiswa, pejuang kita itu, di samping Mr. Dewis dan Mr. Mobah, itu ada seorang ahli hukum wanita juga, bernama Mr. Eleonora Weber. Seperti sebelum ini, aku bangga mendengar ada wanita yang turut ambil bagian dalam hal-hal yang begitu penting. Ada seorang ahli hukum wanita juga bernama Mrs. Eleonora Weber. Seperti sebelum ini, aku bangga mendengar ada wanita turut ambil bagian dalam hal-hal yang begitu penting. Kayak apa wanita yang hebat itu? Pikirku. Tentunya orang itu pintar. Yang pasti ia sekolahan. Dan di atas segalanya, yang menggembirakan aku adalah bahwa ia berpihak kepada kita. Aku sungguh mengharapkan lebih banyak lagi wanita-wanita macam dia muncul memihak kepada kita. Jadi, dengan Eleonora, siapa? Kataku. Eleonora Weber, kata Sultan membantuku. Ya, dengan Eleonora Weber itu, kita sudah mendapat bantuan dari dua wanita penting dalam hal ini, bukan? Yang seorang lagi, itu pengarang Henriette Roland Holmes, bukan? Benar, kata Sultan. Selanjutnya, mereka membicarakan hal yang penting.
yakni mengenai pembelaan teman-teman kita itu di depan Arrondissement Stretchbank di Den Haag. Setelah pleidoy, Mr. Duis, kata Sultan, mereka berempat diberi kesempatan menguraikan pembelaan mereka masing-masing. Bung Hatta angkat bicara lebih dahulu. Hebat dia, kata Kusno. Pakai sempat mengutip 2 bait dari sajak penyair tenar René de Klerk segala. Benar, saut Sultan. Dan Kusno mengucapkan dengan keras kata-kata penyair tenar yang dikutip oleh Hatta itu. Ia pun hafal di luar kepala. Door is mar en land, dat mijen land kan zijen, het great naar de dat. And die that is mijen. Bagus, sambung Kusno. Dan segera ia menolong aku, sebab ia tahu aku tidak mengerti bahasa Belanda. Hanya ada satu negeri yang bisa menjadi tanah airku, yaitu negeri yang berkembang karena perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Aku manggut-manggut, merasakan bagusnya. Jadi, berapa lama mereka sempat disekap? Tanyaku kepada Sultan. Begitu 6 atau 6,5 bulan? Jawabnya menerangkan. Jadi, saudara akan bergabung dengan mereka di sana, kataku. Ya, kata Sultan. Tidak lama setelah itu, Sultan meminta diri mereka masih banyak yang mesti ia bereskan. Waktu kami akan berpisah, aku dengar suamiku seperti menasehatinya agar tekun belajar. Tentu dia akan tekun belajar, kataku. Lagi dia orang pintar. Sebentar juga dia kembali setelah menyelesaikan pelajarannya. Suamiku menyambung pesannya, yakni agar ia menyelesaikan dahulu studinya sebelum menerjunkan diri ke dalam gelanggang politik. Nampaknya Syahrir menerima nasihat suamiku itu sebagai nasihat seorang saudara tua. Kami pun bersalaman. Aku merasa kehilangan seseorang. Kehilangan benar. Bukankah ia orang yang terkenal pintar dan sering dibicarakan orang di sekeliling kami? Tapi syukurlah, ia pergi untuk menambah ilmu, bukan untuk hal-hal yang negatif.